Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia sekali alhamdulillah diperjumpakan oleh Allah di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat yang sangat banyak insyaallah. Tentu saja khususnya nikmat umur, berulang kali saya sampaikan, nikmat umur, nikmat yang menjadi bekal utama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sadar sepenuhnya bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan kita punya jawaban yang baik atas nikmat yang kita peroleh. Jadi setiap nikmat sekecil apapun harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan ini termasuk yang mudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu membasahi bibir ini dengan banyak-banyak zikrullah, di antaranya adalah salawat. La yasalu lisanuk ratban min dzikrillah. Selalu basahi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang bulan puasa nggih, jadi jangan sampai keluar kalimat kecuali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, untuk serial kita di sepanjang bulan Ramadan, sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan bahas tentang jalan menuju husnul khotimah. Jalan menuju husnul khotimah. Kita sama-sama tahu nih bahwa kita semua menuju ke sana. Kita semua menuju kepada kematian kita. Suka tidak suka, kita sedaya sedang menuju kepada kematian kita. Jikalau lewat satu hari, berarti berkurang pula umur kita satu hari. Akan datang di mana hari terakhir kita. Itulah saat kita dijemput oleh ajal, dan kita berharap mendapatkan husnul khotimah, insya Allah. Tetapi sebelumnya, tadi saya waktu duduk disampaikan oleh beliau untuk menyinggung sedikit tentang Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, fihi lailatun khairun min alfi sahr. Di dalamnya, awalnya di situ berarti bulan Ramadan. Maksudnya, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, alias lebih dari 83 tahun. Kalimatnya bukan sama dengan, tapi lebih baik dari. Berarti bisa jadi 2000 atau 3000 bulan, terserah Allah min fadlillah. Yang pasti lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya? Kalau pada malam itu kita bersedekah 100.000 misalnya, maka kita dihitung sedekah 100.000 setiap malam selama lebih dari 83 tahun, tidak pernah putus-putus. Ya, makanya hadis tadi itu tentang fihi lailatun khairun min alfi sahr ditutup dengan man hurima khairaha, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan di malam itu qad hurim, maka dia sungguh benar-benar orang yang rugi banget, orang yang benar-benar terhalangi. Sebagaimana saya sampaikan ya, kalau di malam itu kok delalai ada keturun misalnya, ketakdir ba'da maghrib ngantuk banget, kemudian keturun sampai pagi, subhanallah, itu sungguh orang yang terhalangi. Karena apa? Syariatnya kita jaga-jaga malam. Ya, makanya kebanyakan penduduk Saudi Arabia sampai hari ini, ya, kalau malam sudah masuk 10 hari terakhir itu ya benar-benar nggak tidur, tidurnya ya pagi hari, semalaman nggak tidur, berharap mengisi malam qadar dengan ibadah. Tadi pertanyaannya adalah, apakah malam qadar itu kita harus di dalam masjid
kita harus dalam keadaan iktikaf atau yang semisal itu. Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan lihat hadisnya itu terkait dengan waktu. Jadi ini itu dimensi waktu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimensi tempat bahwa satu malam aslinya ya dari maghrib sampai subuh plus minus sekitar 10 jam kalau hari-hari normal gitu. Tapi khusus malam itu Allah berikan kekhususan bahwa yang biasanya 10 jam bernilai seperti di atas 83 tahun itu. Jadi bukan dimensi tempat tapi dimensi waktu. Adapun ibadahnya apa saja yang paling prinsip di malam hari itu. Jadi tidak harus iktikaf juga kalau yang nggak bisa. Iktikaf itu tujuannya agar kita terjaga dalam ibadah maksudnya. Jadi walaupun jenengan di rumah ibu-ibu tetap iktikaf. Iktikaf secara bahasa apa sih? Kita sesaat melepaskan urusan dunia kita. Kita konsentrasi hanya ke Allah saja. Rasulullah masuk di malam 21, keluar di hari Lebaran. Bahkan ketika rambutnya acak-acakan saja hanya ngeluarin kepalanya kemudian disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saking ingin jaga-jaga agar ketika 10 hari terakhir betul-betul hanya urusan akhirat saja. Tetapi hari ini kita kan dengan kesibukan dunia kadang-kadang nggak bisa. Ibu-ibu mau total full juga kadang-kadang isi keperluan ini kadang-kadang susah gitu. Maka yang penting kita betul-betul dalam keadaan ibadah di hari-hari itu, di malam-malam itu. Bagaimana caranya? Dibikin kurikulum. Malam itu pokoknya malam 21 jenengan dzikir diperbanyak. Kemudian jangan lupa dzikir yang paling pokok yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang redaksinya langsung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, kalau datang malam qadar ke saya apa yang saya lakukan?" Maka Rasulullah menjawab, "Takuli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Seringan itu. Ini konten pokok, ibadah pokok di malam qadar. Allahumma ya Allah innaka afuwun, engkau itu suka dengan permaafan. Kita ngerayu Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau cinta dengan permaafan. Allahumma ya Allah innaka, sesungguhnya engkau suka dengan permaafan, engkau memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan permaafan. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Itu. Jadi karena apa? Memang problematika hidup manusia itu karena ini. Karena kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil menyepakati bahwa problematika hidup kita itu berangkat dari dosa-dosa kita. Fabima kasabat aydikum. Karena perbuatan tangan kita, perbuatan mata kita, perbuatan mulut kita, perbuatan pendengaran kita, seluruhnya itu memproduksi dosa-dosa. Maka harus diampuni. Kalau diampuni, maka efek dari dosa-dosa itu dihilangkan. Sebagaimana saya terangkan kepada panjenengan sebelumnya bahwa kita beristighfar. Astagfirullah artinya saya minta magfirah, minta ampunan. Dua, yaitu minta ditutup dosa yang telah lalu dan minta agar dosa enggak dikafarah, enggak dibales maksudnya. Sejatinya orang dosa kudune bane bocor, kudune sikilil sakit, anake pecicilan, jadi enggak, itu namanya tidak dikafarah. Nah ini diantara fungsi istighfar. Maka kalau kita kok sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memang problem hidup kita tuh akan berkurang sangat banyak Bapak Ibu. Nah ini yang saya kira penting. Jadi sekali lagi dimensinya waktu Pak, bukan dimensi tempat. Adapun kalau jenengan punya waktu untuk iktikaf, baik sekali, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita disunahkan untuk iktikaf di 10 malam terakhir. Harapannya maksudnya jenenge wong teng masjid niku lak mesti ibadah, gitu nggih. Dijogo maksudnya, ya zikir, ya mungkin sedekah di dalam masjid,
kemudian jenengan maos Quran, mungkin membahas 1-2 ayat dengan ustadz di malam itu, ya kan? Ada ayat sekian dan ayat sekian dibahas 2 ayat misalnya, kemudian jenengan menegakkan sholat malam, berdiam diri bukan berarti kemudian meneng mawon, ternyata ada yang salah pengertian, dipikirnya kalau sholat malam di malam qadar itu yo nggak bagus karena berdiam diri perintahnya. Maksudnya itu beribadah. Bapak Ibu semuanya, karena ini dimensi waktu, setiap orang pasti dapat malam qadar, nggak mungkin nggak. Gini apa nggih? Pasti kelewatan malam qadar. Hanya bedanya orang dikatakan dapat malam qadar, dia ketakdir malam itu ibadah, itu maksudnya. Kalau kelewatan, semuanya kelewatan. Orang jahat kelewatan malam qadar. Orang mabuk-mabuk kan lewat malam qadar. Sayangnya dia ketika malam qadar lewat dalam kondisi mabuk-mabukan. Yang kita harapkan dikatakan mendapatkan malam qadar nggih menika, kita malam itu dalam kondisi tegak ibadah, itu maksudnya. Jadi walaupun jenengan sekarang mungkin bekerja di luar, terpaksa harus bekerja di 10 malam terakhir, nggak masalah. Yang penting jenengan sedang beribadah. Bukankah mencari nafkah untuk istri dan keluarga juga bagian dari ibadah? Kalau jenengan ikhlas karena Allah, pahalanya besar sekali. Kemudian jenengan malam itu mungkin zikir sambil bekerja, jenengan maos Quran sambil bekerja, maka jenengan dapat malam qadar. Maka disiapkan Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan untuk mendapatkan malam qadar dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang paling pokok adalah ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diulang-ulang sebanyak-banyaknya, nggih. Baik, kita masuk ke materi kita untuk di bulan Ramadan, menika jalan menuju husnul khotimah. Setiap kita ingin itu. Setiap kita ingin itu. Dan kita memang simat tupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau sudah 50 lewat, ya begitu keadaannya. Gini apa nggih, mbah-mbah. Kalau sudah lewat 50 itu hidupnya cuma simat tupang. Siang malam tunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan moro sepuh saya yang udah 87 tahun itu, ya kalau hari Jumat ditanyain sedang apa mbah, lagi nunggu panggilan. Pun pengen apa mbah? Empun, pun pengen. Jadi kalau Jumat yang diharapkan katanya kedatangan malakul maut. Itu mbah kakung, masya Allah, orangnya rajin ibadah, Al-Qur'annya juga masya Allah, zikirnya juga masya Allah. Sudah panjang perjalanan hidupnya, kepala sekolah dulu. Kalau ditanya kenapa kok sudah pengen, sekarang dia konco blas. Koncone wis mati kabeh. Konco SD wis ora ono, konco SMP wis ora ono, konco SMA wis ora ono. Ada satu katanya teman SMA, tapi udah sakit-sakitan, udah nggak bisa diajak ngomong. Jadilah saya udah nggak punya teman sekarang, nunggu panggilan wae. Begitu. Nah, pada saat panggilan tiba, kita berharap betul dalam kondisi husnul khotimah. Ini saya ambil dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Di salah satu sub judulnya adalah Jalan Menuju Husnul Khotimah. Bapak Ibu semuanya, di dalam kitab ini disebutkan 31 ciri-ciri husnul khotimah. Nanti saya sebutkan bertahap. Jadi ada 31 ciri-ciri yang tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu mati dengan husnul khotimah. Nah, ini saya sebutkan bertahap 1, 2, 3, nanti kita masuk upayanya. Yang pertama, menika seseorang yang meninggal dengan ucapan terakhirnya syahadat atau ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu ciri pertama. Jadi kalau jenengan termasuk membimbing orang, kebetulan orangnya kok di akhir kalamnya la ilaha illallah, tentrem jenengan, insya Allah piyambakipun husnul khotimah. Jadi itu tugas kita yang masih sehat, membimbing orang yang sakit sedang sakaratul maut, bagaimana supaya akhir kalamnya ucapan la ilaha illallah, lakina mautikum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah.
Jadi talqin itu mboten ngagem bacaan yang lain Bapak Ibu. Jenengan di samping orang yang sakarat jangan baca Yasin, jangan baca Al-Baqarah, jangan baca An-Nisa dan yang lain. Yang dibacakan di sampingnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Maka Bapak Ibu, dari sini kita tahu nanti pelaku yang akan mentalkin kita kan orang sekitar kita. Ini apa nggih? Maka kita ajarkan ke anak kita, ke pasangan kita, ke istri kita, ke suami kita, engko nek saya sudah mulai kelihatan dingin kakinya, naik lagi kakinya lebih dingin, naik lagi sampai ke beyekan dingin, naik lagi sampai ke dada dingin, pastikan supaya saya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu, ini bekal, ini penting. Karena kadang-kadang kalau anak kita nggak tahu, nggak diajari, malahan meneng wae, orang bimbing malahan. Jadi kita berharap betul punya anak-anak yang punya pemahaman seperti itu. Jadi anak-anak diajarkan tentang bagaimana mengurus jenazah, setelahnya pun penting termasuk masalah memandikan jenazah. Kalau bisa ya istri dan anak kita sendiri, nggak perlu orang lain. Jangan seperti di kebanyakan kampung harus melibatkan banyak sekali orang. Namanya memandikan jenazah cukup 1, 2, 3 orang pol. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Siapa yang boleh? Kalau seorang suami, maka istri dan anak laki-lakinya. Kalau seorang ibu, suami dan putri-putrinya. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang yang nggak tahu campur aduk, nggak jelas ini. Maka nanti ini penting, mungkin biasanya dari Muhammadiyah itu ada pelatihan itu Mungkin di sini bisa diadakan atau mungkin sudah, saya nggak tahu. Di Masjid Suja, Abu Suja itu rutin tuh ada pelatihan tentang ini, pelatihan tentang bagaimana mengurus jenazah, khususnya yang memandikan. Dan pelatihnya langsung yang memandikan jenazah di PKU Gamping, sehingga beliau memang tiap hari pekerjaannya memandikan jenazah. Beliau cerita 1-2 orang itu udah lebih dari cukup memandikan jenazah. Nah, proses menuju kematian itu maka kita butuh sekali orang sekitar kita yang paham. Makanya jangan sampai orang menjelang meninggal malah dengan mawas Al-Baqarah, Yasin di sekitarnya, ini dia malah bingung. Yang dibacakan la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadisnya dikatakan jika orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengatakan kalimat yang lain. Kalau dalam bahasa Arab hadisnya ma itu air minta air, biasanya haus Bapak Ibu. Maka kalau dia mengucapkan selain la ilaha illallah, ditalkin lagi sampai ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Karena teks hadisnya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu patokannya. Jadi itu ciri pertama Ciri pertama orang dikatakan mendapatkan husnul khotimah. Bagaimana dengan yang tidak? Kita lihat ada ciri-ciri yang lain. Kita lihat. Walau alam, sebagian mungkin tidak sampai terucap, baru mau mengucapkan walau alam. Tapi yang dohir terlihat mengucapkan la ilaha illallah, maka itu jelas sesuai dengan hadis ini. Ada penelitian katanya di PKU Muhammadiyah Kota, katanya, saya sendiri tidak tahu secara persis, saya dapat informasi dari teman. Dari 1000 orang yang ditalkin di sana, ternyata yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna hanya 40. Dari 1000 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna hanya 40. Yang 960 warna-warna. Ada yang nggak bisa, ada yang malah dangdutan, ada yang malahan cerit-cerit, ada yang malahan megap-megap terus. Nah, ini kita menjadi peringatan buat kita bahwa ternyata ucapan la ilaha illallah terakhir itu nggak mudah Bapak Ibu. Tetapi ingat, Allah menjanjikan di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Allah menjanjikan, yusabbitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang amanu dengan qawli sabit, kalimat yang tegas, yang kokoh. Sabit itu kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kapan di dunia? Ketika sakaratul maut.
Jadi kalau orang yang menjaga keimanannya total karena Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk mampu mengucapkan. Nah, ini PR besar buat kita Bapak Ibu. Makanya kita itu menghindari betul nih waktu terbuang sia-sia nih. Jangan ingat di dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu, sungguh beruntung orang yang beriman itu, kata Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, berarti upaya menjaga keimanan terus menerus salah satunya adalah alladzina hum, adalah mereka fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya dia khusyuk. Nah, ini bab tersendiri lagi, ada bab kitab tentang sholat khusyuk. Ya, berarti kita harus mengupayakan sholat yang khusyuk, karena ternyata sholat khusyuk akan menjadikan prasarana untuk kita mendapat keimanan yang dikatakan aflah itu. Di antara sungguh beruntung, ya ketika mati itu kita mengucapkan la ilaha illallah, Bapak Ibu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak lagu. Lagu itu menyia-nyiakan nikmat dari Allah. Ini penting sekali ini. Jadi kalau jangan pengen beruntung, diantaranya ini upayanya. Kita tidak lagu. Lagu itu kita menyia-nyiakan. Dikasih mata sehat, kok untuk nonton yang nggak bener, ini namanya lagu itu. Dikasih sehat, kok nggak berangkat ke masjid, itu menyia-nyiakan nikmat Bapak Ibu. Nah, padahal dikatakan aflah, qad aflah, orang yang beruntung itu diantaranya syaratnya itu adalah itu tadi, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesehatan, pokoknya apapun bentuk nikmat itu kita gunakan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang sudah memahami konsep seperti ini, dia akan efektif hidupnya, dia tahu persis bahwa dia gak boleh tuh nyanyi sedikit. Titipan harta sedikit aja efektif, bisa untuk macam-macam, bisa untuk istrinya, bisa untuk anaknya, bisa untuk saudaranya, tercover. Nah, ini Masya Allah ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Jadi sekali lagi, dikatakan orang mendapatkan husnul khotimah, cirinya adalah mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya. Yang kedua, mati dalam keadaan kening berkeringat. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan melihat orang yang ditalkin, bapak jenengan, ibu panjenengan, nanti ditalkin la ilaha illallah, itu kan akan berat, terasa berat maka nanti dia akan mengeluarkan keringat sampai peruntus-peruntus. Kalau keringatnya sampai peruntus-peruntus di sini, di kening, insya Allah tanda husnul khotimah. Jelas dikatakan kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya, kata Rasulullah. Di antara ciri husnul khotimah yaitu kematian seorang muslim, seorang mukmin, yaitu dia berkeringat di keningnya. Nah, ini salah satu ciri. Berarti kalau jenengan membimbing yang sepupu jenengan kok seperti itu, tentrem gitu, berarti kita membimbingnya berhasil. Berhasil. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ini saya sebutkan 5 dulu dari 31. Nanti kita langsung menuju upayanya, ada 10. Yang ketiga, mati di malam Jumat atau siang harinya. Bagaimana yang tidak di malam Jumat dan selain hari Jumat? Ini kekhususan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang mensabdakan ini meninggalnya hari apa? Senin. Jadi maksudnya kalau hari Jumat dan malam Jumat itu ada kekhususan, dikatakan husnul khotimah. Di antara keutamanya adalah dia terhindar dari siksa kubur. Siksa kubur di kapan? Jeda waktu itu maksudnya. Kalau dia dosa-dosanya besar, Sabtunya ya wis ngadepi padha wae. Setidaknya hari itu dia tercover. Jadi bukan memang jaminan bahwa harus hari Jumat, maksudnya hari Senin, hari Selasa, Rabu pun bisa saja husnul khotimah sebagaimana Rasulullah hari Senin gitu. Jadi kalau nas dari Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang begitu bahkan Rasulullah yang mensabdakan saja ternyata diambil oleh Allah, diwafatkan di hari Senin. Tetapi kalau hari Jumat Rasulullah bersabda, menika tidaklah seorang muslim
meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah melindunginya dari fitnah kubur. Nah, ini tentang berapa waktunya jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi prinsipnya ya berarti keutamaan kalau meninggal di hari Jumat. Ini sepindah malih nek ora dina Jumat ya ora terus elek gitu maksudnya nggih. Gitu. Jangan kemudian oh, itu Pak Kiai kok matinya dina Kamis. Itu Pak Kiai kok matinya dina Minggu. Enggak apa-apa, itu juga enggak apa-apa. Nggih. Jangan kemudian harus hari Jumat, enggak. Kemudian yang keempat, ini mati syahid di medan perang. Ya, ini termasuk husnul khotimah. Tetapi zaman sekarang kayaknya enggak ada, nggih. Ya ada kalau ke Palestina. Nggih. Misalnya Muhammad Hussein Gaza, yaitu lagi bicara tentang kemanusiaan, beliau bolak-balik ke sana, kemudian dibom mati, insya Allah syahid. Nggih. Tapi bagi kita yang di sini kan tidak ada peperangan hari ini, ya kan? Nah, bagaimana sekarang buat kita yang di sini? Bagaimana? Nah, ini ada hadis tersendiri terkait dengan barang siapa, ini penting ini. Barang siapa yang jujur dari hati yang paling dalam, tulus, benar-benar asli minta syahid, maka akan diberi mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meninggal di atas tempat tidurnya, tapi jujur mintanya, jujur betul, ya Allah saya benar-benar ingin mati syahid, jujur. Karena nanti rentetannya banyak. Mati syahid itu ditabrak mobil mati syahid, meledak di pesawat mati syahid, tenggelam mati syahid. Ini kadang-kadang orang yang jadi nggak jujur minta, aduh aku sih njaluk nih kone ditabrak kereta kita ya medenimen gini apa nggih. Makanya kalimatnya di hadisnya, siapa yang jujur dari hati tulus minta kepada Allah untuk mati syahid, dia diberi mati syahid walaupun di atas tempat tidurnya. Masalahnya kan tidak harus di tempat tidur, gini apa nggih. Banyak nanti kita akan bacakan ini. Mati syahid itu banyak sekali, banyak sekali. Tapi bahwa mati syahid itu bisa diupayakan, bisa diupayakan. Jadi harus jujur Bapak Ibu. Minta mati syahid itu harus jujur. Yang kelima, keenam dan ketujuh. Siapa yang terjatuh dari binatangnya di jalan Allah, ini berarti dalam kondisi peperangan. Kemudian siapa yang terbanting dari untanya di jalan Allah, juga di dalam jihad fisabilillah. Dan siapa yang disengat binatang berbisa di jalan Allah, orang tentara lagi jogo-jogo perbatasan, kemudian dicokot ular, mati syahid itu. Kita nggak usah tawar-tawar, ya orangnya pecicilan itu syahid gitu aja sudah. Kadang-kadang kita kan wonge jarane nek tenggelam ki syahid, wonge mabuk-mabukan, pokoknya syahid gitu aja sudah. Kita nggak usah berdebat di situ. Terserah Allah, gini apa nggih? Kita nggak usah menilai macam-macam. Bisa jadi dia di akhir waktu itu dia bertobat kepada Allah, dia lagi baik sama Allah. Kita tahu nggih, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung akhirnya, Bapak Ibu. Pak Alim kemarin waktu telepon saya, Ustadz, saya itu takut banget dengan hadis itu. Pak Alim nggak berangkat ini. Ustadz, saya itu takut banget dengan hadis itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung pada akhirnya. Motivasi api, jebul terakhirnya elek mati. Bapak Ibu, ini peringatan buat kita maksudnya. Bahwa kalaulah pun kita sekarang sudah rajin ke masjid, sudah rajin baca Quran, jangan pernah terlintas sombong di hati bahwa saya ini loh yang baik, yang paling baik. Itu maksudnya. Karena nggak ada jaminan kita di akhirnya menjadi baik. Demikian juga rahmat Allah luas buat orang-orang yang sekarang masih mabuk-mabukan, masih ini itu. Jangan putus dari rahmat Allah. Ketahuilah kalau Allah berkehendak bisa saja di akhir baik. Itu maksudnya. Sehingga kita yang rajin pun tidak akan pernah mengatakan jad kepada orang ala WTS paling neraka jahanam. Enggak begitu. Belum tentu. Belum tentu, karena amal bergantung kepada akhirnya. Nah, ini 7 hal yang menjadi ciri husnul khotimah. Ada 31 nanti. Nah, sekarang saya masuk ke upayanya. Nanti kita pertemuan berikutnya saya sambung yang ciri-cirinya.
Sekarang upaya mendapatkan husnul khotimah, biar langsung dipraktekin maksudnya. Oke. Di dalam kitab ini disebutkan ada 10 upaya mendapatkan husnul khotimah. Kalau jenengan ketemu kitab lain yang menyebutkan 20, 30 silahkan. Ini bukan pembatasan. Ini yang tersebut di dalam kitab ini berdasarkan dari penulis yang beliau temukan. Yang pertama adalah menegakkan ketauhidan tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi memang itu bekal utama, Bapak Ibu. Mboten pajeng nek mboten gadah tauhid. Arepe rajin kaya ngopo? Nggih. Paring beras 10 ton. Nek mboten gadah tauhid himpun bubar. Mboten angsal napa-napa. Maka mengupayakan husnul khotimah yang pertama adalah menegakkan tauhid. Niku ingkang jenengan pelajari dengan Ustadz Rosyid hafizahullah setiap hari Sabtu. Tentu saja luas, tapi jenengan jangan pusing. Secara prinsip tauhid itu simple, sangat simple sebenarnya. Karena intisarinya adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa di dalam seluruh hal itu tauhid. Jenengan minta tahu betul bahwa yang bisa dimintai Allah itu tauhid di dalam permintaan. Jenengan mengeluh atas persoalan keluhan yang bisa menampung keluhan terbaik di Allah yang bisa, tidak ada selain itu. Maka jenengan mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah di dalam keluhan panjenengan. Persoalan rizki, maka jenengan tahu persis bahwa yang menentukan rizki jenengan sedikit banyak, berkah tidak berkah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertauhid kepada Allah di dalam urusan rizki kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Quran surah Adz-Dzariyat. Lanjutannya yang 5, 6, 5, 7, 5, 8 tentang ini. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya yang memiliki rezeki itu Allah, yang kasih rezeki itu Allah. Maka lanjutan ayat itu apa? Saya tuh nggak minta makan sama kalian, saya yang kasih makan sama kalian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Entuk kita itu dengan dunia. Sibuk cari makan boleh, tapi ketahuilah saya Allah tuh nggak minta makan sama kamu, kamu yang saya kasih makan. Maksudnya apa? Ojo banget terus kelingan sama saya, sama Allah maksudnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau jangan baca tafsirnya itu tentang ayat itu, masya Allah, gergel kita. Banyak orang yang karena urusan dunianya sehingga menghalalkan semua cara sehingga nggak ingat Allah, atau dia ingat Allah dalam jumlah yang sedikit. Nang kantor seharian zikir paling setuil, seharian dunia terus. Padahal di tengah-tengah kan bisa saja dia sambil zikir kepada Allah, atau dia bekerja di dalam tulisannya mengingat Allah. Orang yang menulis atau menandatangani sesuatu mengingat Allah berbeda Bapak Ibu dengan orang yang tanpa ingat Allah. Apalagi pembuat kebijakan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kalau dia ingat Allah, yakin dia takut menandatangani sesuatu. Maka sering saya katakan, adik saya yang kebetulan hampir semuanya guru, gimana Mas, nek aku duit bos iki kepiye yo iki yo. Iki kudu entek Mas. Nek orang entek bulan tahun ngarep ya jadi kurang. Ini masalah. Apakah tanda tangan ini masalah? Ya masalah itu jelas. Itu saksi palsu kok gimana? Ya kan? Banyak nggak dana? Banyak nggak Pak? Dana sekian harus habis. Akhirnya bikin program-program yang janjinya programnya orang melaku. La ilaha illallah. Ini godaan dunia. Makanya di sini pertamanya adalah menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah ini. Jadi nek wong wis njogo tauhid yo nanti gampil la ilaha illallahnya. Karena memang njogo niki yo abot tenan. Lah pripun pun sisteme nek orang melu ya terus kepiye? Begitu tidak? Ya enggak? Saya dulu waktu di perumahan Mas Gunawan. Kenapa saya sebut Mas Gunawan? Karena Mas Gunawan dulu hampir beli rumah di tempat saya waktu saya jadi pengembang perumahan. Ngurus, mohon maaf, mungkin di sini ada yang berkecimpung di bidang itu. Ngurus, yang mohon maaf, ngurus IMB, ngurus pecah kafring antara pribadi dengan perorangan berbeda, Bapak Ibu. Berbeda. Nih, kalau IMB untuk pribadi murah, kalau untuk perumahan mahal. Sering saya tanya kepada yang bersangkutan, lah kok orangnya jenggotan, celananya congklang. Insya Allah orang sudah mengerti agama, insya Allah.
Tapi ketika dia berada di dalam situ, lah pripun Pak? Teng mriki niku kedah kados ngaten nek mboten kula nggih dalke tenan. Pripun niku? Maka subhanallah Bapak Ibu, kita beristighfar kepada Allah. Kita tuh harus banyak-banyak istighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Karena njagi tauhid niku abot najan ilmunya simpel. Yang jenengan pelajari dengan Ustadz Rosid 67 bab itu kan banyak sekali itu. Mungkin jenengan kelingan siji loro embuh. Ya kan? Tapi prinsipnya itu tadi, mengesahkan Allah di dalam seluruh kegiatan panjenengan. Termasuk tadi itu, jenengan bekerja mengesahkan Allah, beda banget. Jenengan nulis saja hati-hati. Ini ngefek dengan saya di akhirat atau tidak. Nanti jangan-jangan dengan saya nulis begini tanda tangan nanti Allah susah banget. Pripun coba. Kalau kita ingat itu, pasti kita akan menjaga tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, upaya pertama itu memang tauhid. Ya, tauhid, Bapak Ibu. Nah, sub pembahasan tauhid ini, Bapak Ibu jenengan harus memang sering baca-baca. Meskipun secara ilmu ini sebenarnya simpel, nggak ruwet sama sekali, dan memang ini intisarinya agama kita, tapi jenengan harus akrab dengan hal seperti ini. Rasulullah bersabda, jangan perhatikan, ini udah dibahas di dalam kajian Sabtu insya Allah. Sing sinten kemawon bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang berhak diibadahi selain Allah, dan mengesahkannya, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan hambanya. Kemudian ada tambahan di dalam hadis ini, tambahi, dan bersaksi bahwa Isa adalah utusan dan hambanya, waruhumin, dan ruhnya adalah dari Allah, alqaha ila Maryam, yang kemudian ditiupkan ke dalam Maryam. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi jenengan niku yakin tenan yen surga niku enten, neraka niku enten. Maka kata Rasulullah, adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Dengan apa? Dengan amalnya. Maksudnya ngaten. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan amal maksudnya orang masuk surga dengan tingkatan-tingkatan amalnya. Yang amalnya lebih banyak, tingkatannya lebih tinggi, itu maksudnya. Bukan dengan amal kita masuk surga, nggih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diundang oleh amal kita. Ada orang berpikir, loh kita masuk surga tidak dengan amal kita, dengan rahmat Allah. Nek ngono rasah beramal. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah diundang oleh amal baik kita. Itu maksudnya. Dan nanti amal baik ini akan dikalkulasi untuk menentukan derajat kita di surga. Saya dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Terlalu cepat nggak ini? Ibu-ibu, saged ditangkap boten? Saged nggih? Saged insya Allah. Saya sudah berlatih biar agak lambat ini. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jenengan perlu ingat nih, bicara masalah tauhid, saya sampaikan simpel saja, nggih menika tentang Quran surah An-Nisa 48. Jadi bicara masalah tauhid itu mesti kita akan menyinggung ayat itu. Jangan apalin, ya. Diapalin kalau bisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa apapun selain syirik. Maka siapapun yang berbuat syirik, di dalam ini dikatakan sungguh dia orang yang melakukan kerugian yang besar. Berarti Bapak Ibu, kalimat mendapatkan husnul khotimah dengan menjaga tauhid identik dengan panjenengan sampun ngantos mlebet teng kesyirikan. Nggih. Ini kalau modus ponenya begitu, kalau Anda belajar matematika. Jadi kalau kita disuruh jaga tauhid, berarti juga perintah bahwa kita jangan berbuat syirik. Nah, tentang syirik bagaimana? Itu hari Sabtu dengan Ustadz Rosid yang ada rentetannya banyak sekali itu. Tetapi secara prinsip menjadikan Allah punya sekutu. Jenengan jaluk rizki yang Gusti Allah. Di waktu bersamaan jenengan meminta meyakini bahwa ada selain Allah yang menjadikan kita punya rezeki. Itu namanya syirik. Maka dikatakan syirik itu bersyarikat.
Karena menjadikan punya teman maksudnya. Kalau orang non muslim jelas sisan kafir. Yang namanya syirik itu ia minta kepada Allah, ia minta kepada selain Allah, itu syirik namanya. Mensyirikatkan, menjadikan Allah punya pembanding, punya teman, seolah-olah ada yang membantu Allah di dalam masalah rizki. Bahwa kita mendapatkan rizki dari Allah lewat makhluknya Allah, iya. Tapi yang menjadikan gerakan hati orang itu dekat ke kita juga Allah maksudnya. Gini bang, contoh tauhid di dalam masalah kesehatan. Jenengan datang ke dokter, jenengan tetap yakin sepenuhnya bahwa yang memberi kesembuhan itu dokter, Allah, bukan dokter maksudnya. Saya dipahami nggih? Adapun dokter adalah wasilah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, jikalau sakit berobatlah. Sunnah ini dipenuhi, jenengan datang ke dokter, tapi jangan pernah meyakini bahwa dokterlah yang menyembuhkan. Saya yakin yang di sini dokter paham betul bahwa dia mengakui bahwa bukan saya yang menyembuhkan sama sekali. Diagnosa bisa keliru, ini bang, diagnosa bener we kadang-kadang urung kebener. Saya masih ingat betul ketika Fatimah lahir di Jalan Paris ini, rumah sakit Garamardika bang, di sesar, lahir normal 3,2 kilo. Kemudian setelah 1 minggu dikembalikan ke klinik rujukan yang di Gamping sana. Ini anak saya yang kelima. Setelah 2 hari di situ tiba-tiba agak bermasalah, tapi belum dideteksi oleh dokter. Akhirnya pulang. Di rumah 5 hari, dari 3,2 kilo tinggal 1,8 kilo. Saya karena nggak punya ilmu pengetahuan tentang bayi waktu itu, saya kira biasa, tapi kok kayak gini? Jadi tiba-tiba jadi tua mendadak. Fatimah yang kecil ini. Kemudian ternyata setelah dibawa ke rumah sakit kena sepsis. Ini yang dokter pasti paham betul bahwa sepsis diantara yang membunuh balita di atas 80% kalau nggak keliru. Dokter give up waktu itu. Saya masih ingat, masuk hari Sabtu, tidak ada tindakan sampai hari Senin. Hari Senin saya didatangi oleh dokter. Ini posisi anak saya bagaimana dok? Tidak bisa menentukan apa-apa. Masih hidup dok? Masih. Tapi nggak ada penanganan sama sekali. Akhirnya saya pulang ke perumahan itu Mas Gunawan yang saya tinggal di situ. Depan bulan dokter, teman dari UGM juga, dokter Sis. Saya ngobrol sama beliau, ini kondisi anak saya bagaimana? Akhirnya diteleponkan ke Sarjito. Ternyata di sana ada 1 ruang NICU yang hendak keluar jam 4 sore. Ruang NICU itu jenengan tahu rebutan kan? Akhirnya saya datang lagi ke Gamping, minta dirujuk ke sana harus jam 4. Saya datang jam 2. Pokoknya sekarang kalau enggak diisi oleh orang lain. Nah, setelah sampai di sana mohon maaf, 2 orang yang mendampingi kami ke sana dimarah-marahi sama profesor yang ada di Sarjito. Jangan malu-maluin kampusmu, kamu alumnus mana? Ini anak seperti ini, kok penanganannya seperti ini? Gulanya 600, bayangin Bapak Ibu. Anak baru umur berapa? 3 minggu. Kadar gulanya 600. Dicopot seluruhnya, diganti seluruhnya, bayangkan. Jadi dokter pun bisa salah diagnosa, subhanallah. Berkah pertolongan dari Allah kemudian ketolong. Kami di situ bersemiris hampir 1,5 bulan. Kebanyakan teman-teman satu angkatan meninggal, temannya Fatimah ini. Kebanyakan. Saya itu nungguin ngantar ke kamar jenazah itu bolak-balik hampir setiap pagi dan sore. Alhamdulillah Fatimah termasuk yang sedikit yang berhasil. Setelah itu masih harus terapi untuk bagaimana supaya bisa mimi, mulutnya bolak-balik ke Sarjito. Bolak-balik, subhanallah. Sampai akhirnya karena kami tidak punya banyak dana waktu itu dan nggak punya BPJS juga waktu itu, sehingga yang seharusnya 3 bulan di situ kita hanya plus minus 1 bulan. Kita pulang dirawat di rumah dalam kondisi yang seperti itu. Dokter terakhir mengatakan ke kami, andai pun putra panjenengan ini sembuh Pak, kemungkinan akan ketinggalan karena kejangnya 3 kali. Saya diberi warning seperti itu, paling ini nanti ketinggalan, nanti tidak normal. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo, jangan bisa lihat anaknya sekarang. Ini Fatimah itu, alhamdulillah. Saya minta jenengan mengucapkan Masya Allah,
karena ini sesuatu. Fatimah itu juara 1 untuk tartil di Bantul kemarin, wakil ke DIY. Dia belajar lebih cepat dari teman-temannya justru. Padahal divonis oleh dokter, dia akan menjadi anak yang kalaupun nanti hidup, Pak, ini paling sangat ketinggalan. Akan menjadi anak yang bodoh dan yang semisal itu. Tapi Masya Allah, berkah dari. Nah ini namanya Pak, bertauhid kepada Allah dalam urusan kesehatan. Mungkin manusia bisa mengatakan ini dan itu dengan teorinya, tapi Allah yang punya keputusan. Nah ini apa? Bertauhid kepada Allah di dalam seluruh urusan ini, Masya Allah. Maka inilah upaya kita agar kita dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa. Maka kalimat di dalam Quran surah Ibrahim 27 itu, yusabbitullahu ladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata-kata amanu ini memang butuh penjagaan, butuh upaya dari kita Bapak Ibu. Apa contohnya di dalam kasus yang Fatimah ini? Saya di sana itu dulu pernah ini saya jadi cerita kepada panjenengan bahwa ini bahwa tauhid itu butuh upaya, butuh tindakan fisik. Saya di masjidnya Sarjito, saya mungkin sholat lebih dari 300 rakaat dalam sehari semalam. Isinya cuma sholat terus ke atas sebentar sama istri, turun sholat lagi, tuh naik sholat lagi, sampai saya disapain sama takmir masjidnya Sarjito. Pak, jenengan punya masalah apa? Anak saya sepsis Pak, dalam kondisi sekarang tidak sadar. Jadi Fatimah itu 17 hari. 17 hari itu tidak sadar, koma 17 hari. Hari ke-17 baru ada gerakan begini di tangannya. Sebelumnya nggak bergerak sama sekali. Jadi 17 hari. Saya minta kepada Allah, ya Allah. Terus sampai saya dikatakan, Pak, jenengan punya problem apa? Anak saya begitu. Saya ditepuk-tepuk. Ya, sabar nih Pak. Mungkin dia mengatakan sabar. Biasanya sepsis oke ya mati. Gitu. Ini kan faktanya begitu. Sabar. Sabar. Sampai kemudian maghrib saya disuruh jadi imam di masjid masjid rumah sakit Sarjito itu. Karena saya lagi berduka, saya bacakan tentang ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tangis yang semuanya. Hari itu mungkin seluruh jemaah ikut menangis itu, merasakan ucapan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillahi semuanya milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada Dia Allah raji'un, kita akan dikembalikan. Saya sudah sadar sepenuhnya itu bahwa saya bertauhid kepada Allah atas apa yang menimpa saya waktu itu. Alhamdulillah, berkah dari Allah diselamatkan. Ucapkan Masya Allah. Sarang-sarang monggo. Masya Allah. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau jenengan nggak mengucapkan Masya Allah, saya khawatir Fatimah kena ain. Rasulullah menyebutkan di antara yang bisa mendahului takdir, kalau ada yang bisa mendahului takdir adalah ain. Ain itu penyakit apa? Penyakit karena hasad atau kagum kepada seseorang tanpa diikuti Masya Allah. Jadi dengan kagum banget, ih bocah kok pinter men yo. Ya ampun pinternya, bukan ya Allah. Ya ampun pinter men. Nanti bisa demam itu anak itu. Bisa demam itu. Itu namanya penyakit ain. Makanya kalau jangan punya anak pinter banget, jangan sering-sering ditampilkan di Facebook, di mana-mana, bahaya itu. Kalau orang yang lihat hasad bahaya banget. Maka saya kalau nge-share tentang amar saja, itu biasanya saya dampingi dengan zikir banyak itu. Kalau enggak bahaya. Karena orang melihat dengan dua keadaan, kagum banget atau hasad banget. Jangan pikir bahwa kalau jangan nge-share kebaikan semuanya orang suka, belum tentu. Anaknya kok pinter banget, yang asem anakku orang. Nah, ini ain ini. Ini jenengan pamer kebahagiaan keluarga di Facebook, foto dengan keluarga, ada orang kemudian tidak bertauhid kepada Allah mengatakan, lah kapan aku yusuk kaya ngono kaya kok ketoke bahagia men, kena ain jenengan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita tidak boleh mengambil haknya Allah. Yang berhak punya keindahan itu Allah. Kalau kita ikut-ikutan jadi masalah. Nah, ini di antara upaya kita mendapatkan tauhid atau menjaga tauhid yang mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah di akhir masa. Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu. Jadi saya menggambarkan tauhid pada panjenengan sesederhana itu, detailnya dengan Ustadz Rosyid hafizhullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Tetapi prinsip dasarnya seperti itu. Inilah upaya kita untuk mendapatkan husnul khotimah dari 10 upaya yang hendak kita bahas.
Jadi itu ya Bapak Ibu ya, sangu hari ini kita sudah bahas ciri husnul khotimah sampai yang ketujuh. Kemudian upaya pertama untuk mendapatkannya yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dipesanin Pak sama Ustadz Pardi dikasih jeda waktu dengan berbuka. Ini berapa menit lagi? Berapa? 9 menit. 15 menit. Sisanya kalau mau ada tanya jawab monggo. Sambil menunggu buka puasa. Seputar ini nggih. Jangan keluar dari tema biar kita konsentrasi. Saya kira itu sampean pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.